Tadi pertanyaannya tadi apa tadi? Mengapa HBM suka memamerkan apa tadi? Nasab. Enggak tahu saya. Tanya HBM sendiri. Saya nggak tahu maksudnya mereka pamer. Memidatokan nasab secara publik, bahkan disiarkan secara YouTube. Saya nggak tahu maksudnya saya. Pamerkan buku-buku nasab yang bocil-bocil itu. Saya nggak tahu maksudnya itu, ya. Dzurriyyah Nabi itu kalau di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah memang nasab itu nggak dipamerkan. Jangankan nggak ada yang tanya, ada yang tanya aja nggak dikasih tahu kok. Itu al-alim al-alamah dari keluarga Sayyid Ali al-Maliki al-Idrisi itu. Ilmu terus. Dia menyampaikan keilmuan. Gak pernah menyampaikan kenasapan, itu gak pernah beliau. Nah, kalau di nakobahnya wajar karena mereka punya punya kewajiban dan tanggung jawab mendata keluarga. Tapi hanya antar keluarga yang memiliki jaringan itu. Yeah. Untuk kepentingan pendataan keluarga. Dan itu pun rata-rata yang dari nakobah asal itu di luar negeri itu nggak ada yang dari Bani Ba'alwi. Ya betul itu, Said Zulfikar itu kan hanya ada di Indonesia itu. Oke lah, terlepas dari itu semua, pidato-pidato tentang kenasapan ya memang lucu ya. Apalagi sampai memamerkan buku, apalagi sampai mengatakan kalau pengen tahu cucu Nabi asli sampai sinnya dicucu-mencucukan itu ada bukti syahadah nasab, dipamer-pamerkan begitu. Sekarang mereka pada istilah saya harusnya malu. Setelah penelitian Kiai Imad keluar itu harusnya malu. Apalagi tes DNA sudah terbukti dari keluarga di antara Bani Ba'alwi yang ikut tes DNA terbukti tidak mengarah kepada grup yang menunjukkan tanda sebagai cucu Nabi. Kajian filologi juga gak masuk. Ya, istilah saya sebenarnya status habaib apakah cucu Nabi atau tidak ya sudah ketok palu. Hasil-hasil riset literatur untuk memenuhi kebutuhan kajian akademik di bidang ilmu-ilmu humaniora udah selesai di Kiai Imad. Untuk memenuhi kebutuhan saintifik kaitannya dengan ilmu-ilmu modern, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah selesai di uji DNA. Kajian filologi sudah selesai di Prof. Manahim Ali. Kajian moral, kajian akhlakul karimah sudah terbukti. Habib Bahar, misoh-misoh begitu, Habib Taufik, seluruh nama-nama hewan pokok kebun binatang keluar semua dari mulutnya gitu. Dialamatkan ke kiai lagi. Bidunil akhlak aja, bidunil akhlak. Itu gak punya akhlak gitu namanya. Nah, artinya apa? Ini kan juga bukti kalau tidak value Nabi Muhammad ini, tidak core value dari Nabi Mustafa Muhammad SAW terkait dengan bisnis yang ada hubungannya dengan habaib itu. Ada banyak data yang bisa diteliti di sana. Bagaimana
dampak dari muamalah yang ada kaitannya dengan habaib itu. Teliti, teman-teman suruh neliti, gimana saya nggak tahu. Tapi real di lapangan, sosial media telah mereka syiar dengan pamer nasab itu kan semua orang tahu gitu. Mereka lupa kalau hidup di kawasan masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa itu nggak senang orang sombong. Lah, sosial media merespon kesombongan para habaib memamerkan nasab itu banyak tidak dari masyarakat santri loh. Ya karena respon sebagai netizen dari Bani Jawa. Itu saya sendiri sebagai orang Jawa Tulen, saya sebagai orang Jawa Tulen itu awal mulanya nggak percaya, saya dilapori beberapa tamu. Kok banyak pamer nasab? Kalau pengajian ngundang habaib itu ceramahnya itu mesti ngunggul-ngunggul ke nasab. Nilai-nilai keislamannya itu belum bisa dirasakan. Yang bisa dirasakan justru malah kenasaban. Kenasaban. Dan itu awalnya memang laporan begitu. Terus saya mencoba lihat di beberapa YouTube loh. Memang benar. Saya sebagai wong Jowo lah katakan begitu. Menyaksikan itu juga dikira nggak geli loh. Geli saya. Notabene saya sebagai orang Jawa, dilahirkan di Jawa, dari anak turun wong Jawa asli, itu geli melihat seperti itu. Geli sekali saya. Nah, kalau ini nggak geli, tapi mengerikan, merinding saya. Kalau ada orang nikah dengan Habibah begitu, terus mereka kucilkan. Saya punya loh kawan yang curhat betul sama saya, itu terkucilkan di tengah keluarganya karena dia si laki-laki ini dari Bani Jawa. Awalnya memang mesra, yang putri itu yang Habibah itu awalnya mesra dengan suaminya yang dari Jawa, tapi lama-lama juga akhirnya saya nggak bisa menceritakan di sini. Akhirnya ada konflik di sana. Pola konflik, latar belakang konflik, dan modus-modus konflik nggak perlu saya ceritakan ya. Tapi yang jelas bermula dari sistem rasial yang memang sangat kuat di kalangan Bani Ba'alwi. Untuk mengunggulkan nasab itu kuat di lingkungan tadi dari Bani Ba'alwi. Yang mengibuhkan itu nasab yang dicangkok ini. Itu nasab nggak tanggung-tanggung langsung ke Nabi Mustafa Muhammad SAW. Oh itu kan mengerikan. Wong Jawa itu kan paling memuliakan Nabi Muhammad. Orang Jawa itu tradisinya memuliakan para utusan Allah. Wong Jawa itu kan masyarakat Kapitayan itu paling memuliakan para utusan Allah. Jalur-jalur spiritual, jalur-jalur dari tokoh spiritual itu di Jawa itu sangat dihargai, dihormati. Malah kalau jalur dari sistem kekuasaan itu orang Jawa itu menghormati tapi hanya secara formal. Kelihatannya feodal di sana, tapi sebenarnya enggak. Orang Jawa itu sangat merdeka. Kita itu halus, lembut, tapi ojo dicatoni, ojo disalahi, nyepak tenan dari belakang. Seperti ini loh, lakennya dari belakang kan bendol itu. Makanya kalau dengan penguasa, raja, keluarga raja itu masyarakat Jawa itu kurang begitu respect, biasa-biasa saja. Hormat gitu. Dengan para pengusaha itu nggak begitu kuat responnya masyarakat Jawa itu. Makanya orang-orang yang membawa agama di Jawa lewat dagang itu
yang lewat dagang secara langsung loh, itu nggak kurang begitu berhasil, apalagi lewat sistem kekuasaan. Tapi kalau lewat jalur spiritual, tokoh-tokoh spiritual dunia, lebih-lebih yang mengidentifikasi kejawaannya, oh itu cepat. Wali Songo kan langsung mengidentifikasi sistem Jawani. Maka pola dakwahnya pun diistilahkan oleh Gus Dur dengan istilah peribumisasi Islam. Jadi Islam diambil dari sisi nilai dan keutamaan dan prinsip ajaran lewat 5 hukum itu, wajib, makruh, mubah, sunnah, haram, dan itu secara formalnya, secara substansinya, masyarakat Jawa itu menekankan molimo, jangan melakukan molimo. Dan itu betul-betul yang ditekankan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dan para wali 9. Oh, senang masyarakat Jawa dengan jalur-jalur spiritual seperti ini, jalur-jalur ketauhidan. Karena basis masyarakat Jawa kuno itu masyarakat kapitaya. Berbeda dengan Yaman, berbeda. Yaman kuno itu kan malah justru penyembah berhala. Masyarakat paganisme, masyarakat penyembah berhala. Mereka itu kan sulit diajak berpikir ketika perasaannya tersentuh orang-orang Arab itu. Makanya egonya itu mengalahkan nalar sehatnya. Dan mereka cenderung membanggakan para leluhur, apalagi leluhur-leluhur yang memiliki sifat kemuliaan. Makanya kalau diteliti oleh Kiai Mat Habaib, tidak ada jalur atau tidak ada hubungan kenasaban dengan Nabi. Padahal yang mereka tampakkan secara publik itu bahkan dipamer-pamerkan sebagai cucu Nabi, itu ya memang karakter begitu, karakter orang-orang yang memang berbasis rasial, memang masyarakat Arab itu, Yaman itu, dalam konteks ini Yaman berbasis rasial memang. Ya wajar kalau mereka itu nyangkok kayak nyantol fotonya dihapus, baik dipek. Tapi Bani Ba'alwi ini pede sekali melakukan persekusi dengan orang-orang yang mengidentifikasi sebagai Habib, katakan begitu. Nah, dari segi istilah sama-sama benar lah, Habib itu orang yang dicintai dan mencintai. Tapi dari sisi formal mengacu jalur kenasaban, kan sama-sama palsu sebenarnya. Antara dia yang memang sudah memakai istilah Habib dari Bani Ba'alwi dan orang yang pengen pinjam sebenarnya. Sama-sama, dia juga meminjam istilah Arab juga kan. Nah, itu. Tapi hukum yang sudah berjalan ketika para habaib punya dasar hukum untuk melakukan persekusi kepada individu yang mengaku habaib, dan itu dapat backup atau dukungan dari Rabithah untuk bahkan dalam tanda kutip kasar dengan orang-orang yang mengaku habaib itu, mengaku cucu Nabi. Nah, setelah mereka ketahuan bukan sebagai cucu Nabi, harusnya masyarakat juga punya hak untuk mengadili secara hukum, bukan dengan kekerasan loh ya, secara hukum terkait dengan pengakuan mereka, karena mereka juga mengaku sebagai cucu Nabi juga tidak memiliki dasar, tidak terkonfirmasi
secara ilmiahnya kan tidak terkonfirmasi, secara awam kan palsu. Jadi kalau mereka selama ini mempersekusi orang yang mengaku cucu Nabi, memarahi, mengajukan ke pengadilan, dan itu didukung oleh Robitoh untuk mendapatkan keadilan, dan dalam pengadilan mereka menang karena memang diasumsikan benar-benar sebagai cucu Nabi. Setelah diteliti oleh Kiai Imad, uji tes DNA juga gagal, kajian filologi juga begitu. Harusnya mereka ini juga bisa diadili karena terbukti secara ilmiah, baik dari kajian literatur maupun uji DNA maupun filologi, kalau mereka itu bukan cucu Nabi, harusnya bisa diadili. Dan konsekuensinya memang Robitoh harus dibubarkan. Konsekuensinya Robitoh harus dibubarkan. Karena sudah terbukti kan mereka ini melakukan nasab palsu. Makanya nanti kalau masyarakat sudah kompak, terlebih para muhibbin yang masih fanatik ini tersadarkan, nanti kan akhirnya akan menonton siapa yang benar dan siapa yang salah. Nanti pengadilan yang akan membuktikan. Tapi kan kalau menurut resolusi orang Jawa, sing Jawani lah katakan gitu, sebelum masuk ke pengadilan kan sebaiknya mereka itu mengaku, terus duduk damai, berdampingan, sama-sama kembali kepada sistem kewarganegaraan yang benar, tidak reseh, dan berafiliasi atau masuk dalam payung organisasi Nahdlatul Ulama, menjadi bagian dari warga negara pada umumnya, untuk diperlakukan seperti warga negara pada umumnya, bagi bagian dari warga negara yang sah untuk bisa sama-sama mensyiarkan Islam. Maka saya nggak tahu itu dari pihak Nahdlatul Ulama atau warga NU nanti apakah mengizinkan atau tidak, itu mekanisme itu bagaimana kalau mereka itu jadi badan otonom di NU kalau setelah dibubarkan. Karena mau tidak mau, kalau Robitoh itu tidak bisa membuktikan, dan sampai sekarang tidak bisa membuktikan, harus dibubarkan. Dan kalau masih ada yang kete-kete pamer buku nasab mengaku habaib, ya bisa masuk dalam kategori melakukan kebohongan publik, dan itu bisa menjadi kasus itu. Nah, ngaku cucu Nabi umat Islam. Jadi kan masuk ke wilayah, orang mengaku cucu Nabi itu kan sama halnya masuk ke wilayah yang sangat sakral dalam aktivitas keberagamaan umat Islam di Indonesia ini. Nah, makanya para habaib sebelum ada riset Kiai Imad, nyaman sekali di tengah lingkungan keberagaman umat Islam di Indonesia, karena umat Islam di Indonesia itu masyarakat Jawa sangat menghormati mereka yang menjadi keluarga tokoh-tokoh spiritual. Bukan karena sosok Habibnya, bukan karena sosok personal yang ganteng-ganteng, itu bukan. Tapi karena ada istilah embel-embel cucu Nabi ini, masyarakat jadi sangat menghormati. Lah, kalau sudah terbukti seperti ini, sebelum masuk ke pengadilan, mereka nggak segera merapat dengan Kiai Imad, duduk bersama dan legowo dan menerima kalau bukan cucu Nabi, dan selesailah persoalannya, dan mereka bisa gabung atau gimana di Muhammadiyah atau di NU.
Atau kalau kecewa terhadap salah satu di antara Kiai NU ya bisa gabung di Muhammadiyah atau lobby pada Tuan Guru Bajang untuk gabung di organisasi yang beliau pimpin misalnya, atau langsung merapat di NU, tidak apa-apa, monggo. Ini saya nggak tahu itu. Yang jelas kan mereka ini sudah sebagai warga negara yang sah, sehingga atau tetap menurut saya tetap Rabitoh sebagai organisasi mereka, tapi bukan sebagai organisasi yang menangani klan yang mengaku cucu Nabi. Pokoknya pengakuan sebagai cucu Nabi harus sudah dihapus, karena memang tidak terbukti kalau mereka cucu Nabi. Dan jangan pamer lagi buku-buku nasab itu. Tidak hanya Habib-Habib yang awam yang ada di desa-desa, di kecamatan-kecamatan loh. Habib yang kapasitasnya saya lihat itu akademisi, status pendidikannya juga sangat tinggi, S2, S3. Itu aja senang menunjukkan kenasapannya secara publik kok, dengan kelihatan riang gembira gitu, meskipun seolah-olah merendah, tapi dengan enaknya menjelaskan siapa itu Habib dan apa hubungannya dengan Nabi. Wah, enak sekali. Tidak hanya Habib yang awam, yang akademis saja dengan nikmatnya membanggakan nasab secara publik begitu. Itu hanya Habib di Indonesia saja. Nggak malu terhadap Duriyah Wali Songo yang selama ini pada tawadhu begitu. Nggak malu pada Duriyah Wali Songo itu. Tentu saya nggak menyebutkan Duriyah Wali Songo dari pesantren ini, enggak, wong Duriyah Wali Songo itu banyak. Kalau saya mengatakan nggak malu pada Duriyah Wali Songo yang di pesantren ini, nanti saya dikira bawa pesantren tertentu. Semuanya Duriyah Wali Songo itu banyak, baik yang punya pesantren, bahkan yang tidak punya pesantren itu banyak sekali. Terus nggak peduli dari jalur laki-laki atau jalur perempuan, nggak peduli. Dari jalur perempuan juga mulia kok, ada nutfah nubuah. Habib-habib itu nggak malu di depan jutaan cucu Nabi yang dari jalur Wali Songo, itu nggak malu mereka pamer nasab. Nggak malu, atau memang nggak punya malu ya. Jadi konsekuensinya begitu, udah jelas. Dari sisi kenasaban mereka batal, ya sudahlah, yang sudah lewat ya sudah lewat lah. Dan sekian abad, 1 abad lebih mereka ini melenggang mengaku sebagai cucu Nabi, karena nggak ada yang neliti sebelumnya. Sekarang udah ada yang neliti, ya gimana lagi. Kalau persoalan hukum antara husnuzon dan hasil riset, ya tetap kuat di ilmu ya. Ilmu itu lebih kuat daripada zon, dalam arti husnuzon yang belum diteliti itu. Dahulukan ilmu yang disertai dengan bukti-bukti daripada sekedar husnuzon yang nggak disertai bukti-bukti. Meskipun tetap menyisakan husnuzon, monggo lah, karena tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini. Tapi dalam konteks hukum yang nampak, karena nahnu nahkumu bil zawahir wala nahkumu bil bawatin. Ya, menghukumi yang sudah nampak secara zahir. Secara hakikat itu nanti urusan dengan Allah. Insya Allah Allah memaafkan kalau kita nggak tahu tentang sesuatu yang bersifat dibalik yang zahir. Allah akan memaafkan. Kita nggak tahu kewalian seseorang, terus penghormatan kita kurang, itu Allah memaafkan kok. Itulah mengapa para wali itu dirahasiakan Allah. Wali yang khas dalam arti khususiyah itu dirahasiakan. Ya, wali secara umum kan sudah jelas para ulama, ahlu fikih, ya itulah. Siapa lagi kalau bukan mereka-mereka yang jadi wali.
Tapi secara kewalian secara khususiyah itu hanya Allah yang tahu. Allahul lah yang mengetahui. Makanya kalau kita nggak tahu kewalian seseorang secara khusus, karena memang kita nggak tahu, karena yang tahu hanya Allah, nggak apa-apa. Kalau penghormatan kita kurang. Sama habaib-habaib itu nggak dosa kok. Mereka nggak menghormati cucu Nabi yang asli-asli di tanah Jawa ini. Karena memang nggak menunjukkan. Aman. Habib-habib itu nggak dosa, nggak. Mereka nggak mengakui cucu Nabi yang asli di tanah Jawa ini, yang nggak mau menampakkan diri, dan mereka nggak menghormati, bahkan cenderung merendahkan. Misalnya, kalau merendahkannya nggak boleh. Tapi kalau penghormatannya kurang terhadap cucu Nabi yang tidak kelihatan dari Zuriyah Wali Songo, nggak apa-apa. Nggak kualat. Nggak kualat. Okay. Insya Allah masyarakat Jawa itu akhlaknya akhlak Nabi, nggak akan malat-malatkan, nggak akan memasokkan, nggak akan mengutuk masyarakat Jawa itu. Lah, nanti kan sekarang udah terbukti bukan cucu Nabi dari hasil riset dan uji DNA. Ya berhentilah ungkapan-ungkapan yang bernada mengutuk itu, berhentilah melaknat, berhentilah mengancam tentang masa depan akhirat seseorang, berhentilah. Itu bukan ranah para habaib, itu hak Allah. Hak Allah. Pidato-pidato yang melampaui ajaran tasawuf Al-Ghazali jangan dilakukan. Dilakukan, berhentilah. Ya, udah Pak Join Jawa. Dirubah, habaib itu harus merubah desain dakwahnya. Desain dakwah. Kualat dengan kebencian mereka terhadap Islam Nusantara dulu. Merasa sok sebagai cucu Nabi, mencaci Islam Nusantara. Sekarang kebalik malah. Ternyata konsep Islam Nusantara, konsep pribumisasi Islam itu lebih efektif, menenangkan, membuat nyaman dalam dakwah. Dalam konteks keanekaragaman dan keberagaman di Nusantara ini, Islam Nusantara itu lebih efektif. Pribumisasi Islam itu lebih efektif. Dakwah dengan mengedepankan akhlakul karimah, ilmu dan takwa itu lebih efektif daripada instrumen-instrumen kenasapan. Kalau instrumen-instrumen kenasapan itu benar saja salah. Kalaupun habaib itu benar sebagai cucu Nabi, dengan dakwah menggunakan instrumen kenasapan, kalaupun benar itu saja salah. Apalagi terbukti tidak benar, salah murakab ini. Kalaupun cucu Nabi, saya ulang lagi, dakwah menggunakan instrumen kenasapan itu aja salah, kalaupun benar. Apalagi tidak terbukti sebagai cucu Nabi menggunakan instrumen kenasapan, ini salah kubro. Ya, jadi begitu saja. Tapi saya mau ada cara. Bisa diteruskan ngobrolnya. Ya, silakan.